Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Francisca Ningrum, NIM 2018-12107. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang kerangka konseptual. Apa itu kerangka konseptual? Kerangka kerja konseptual atau conceptual framework adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan pelaporan. Yang dimaksud tujuan adalah tujuan pelaporan keuangan. Mengapa kerangka konseptual diperlukan? Ada argumen yang menyatakan bahwa munculnya berbagai masalah dan dalam praktik akuntansi sering disebabkan oleh tidak adanya teori umum. Kenyataan ini dapat dilihat dari laporan khusus yang dibuat oleh salah satu komite dari New York Stock Exchange tahun 1934 sebagai berikut, atau AICA 1934. Semakin banyak alternatif praktik akuntansi akan menyebabkan perusahaan memiliki kebebasan untuk memiliki metode akuntansi mereka sendiri, dan batasan-batasan sangat luas sesuai dengan referensi yang dibuat. Mengapa mempersoalkan perumusan teori akuntansi umum melalui pendekatan kerangka konseptual? Kita belum memiliki standar akuntansi di masa lalu. Mengapa teori tersebut diperlukan pada masa sekarang? Doktrin yang mengizinkan setiap perusahaan untuk memiliki metode akuntansi yang disukai dalam lingkup generally accepted accounting principles atau GAAP tetap dipandang sebagai doktrin yang banyak dianut banyak pihak, terutama perusahaan atau Watts dan Zimmerman 1986. Perumusan kerangka konseptual pada tahun 1966 yaitu A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOTHE. Pada tahun 1970, Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprise atau APB Opinion nomor 4. Pada tahun 1973, Objectivitas of Financial Statement atau Troublebrook Committee Report. Pada tahun 1977, Statement of Accounting Theory and Theory Acceptance atau STATA. Kerangka kerja konseptual untuk pelaporan keuangan. Tingkat pertama yaitu ada tujuan. Tujuan ada 3, yaitu 1. Berguna dalam keputusan investasi dan kredit. 2. Berguna dalam menilai arus kas masa depan. 3. Info sumber daya klaim terhadap dan perubahannya. Tingkat kedua ada 2, yaitu unsur-unsur dan karakteristik kualitatif. Unsur-unsur ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan dan beban, keuntungan dan kerugian. Karakteristik kualitatif ada 4, yaitu relevansi, 2. reliabilitas, 3. komparabilitas, 3. konsistensi. Tingkat ketiga ada 3, yaitu kendala, prinsip, dan asumsi. Kendala ada 4,
yaitu biaya manfaat, material, praktik industri, dan konservatisme. Prinsip ada 4 juga, yaitu biaya historis, pengakuan pendapatan, 3 penandingan, 4 pengungkapan penuh. Asumsi 1. Entitas ekonomi, 2. Kelangsungan hidup, 3. Unit moneter, 4. Periodisitas. Tingkat pertama, tujuan dasar. Pelaporan keuangan harus memberi informasi yang A. Berguna bagi investor, kreditor, dan pemakai lain, atau saat ini dan potensial dalam membuat investasi, kredit, dan keputusan lain yang rasional. Yang B. Membantu investor, kreditor, dan pemakai lain saat ini atau potensial dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. C. Menggambarkan sumber daya ekonomi perusahaan, klaim terhadapnya, dan dampak dari transaksi, acara, dan peristiwa yang mengubah sumber daya klaim terhadapnya. Objektivitas of financial reporting by business enterprise. Perumusan tujuan pelaporan keuangan. 1. Tujuan untuk keputusan investasi dan kredit. 2. Tujuan yang berhubungan dengan kinerja dan laba. 3. Tujuan yang berhubungan dengan likuiditas, solvabilitas, dan arus kas. 4. Tujuan yang berhubungan dengan pengelolaan dan kinerja manajemen. 5. Tujuan yang berhubungan dengan penjelasan dan interpretasi manajemen. Tingkat kedua, karakteristik kualitatif, atau bisa dilihat pada tabel tersebut. Tingkat kedua, konsep fundamental. Karakteristik kualitatif atau FASB mengidentifikasi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang membedakan informasi lebih baik atau lebih berguna dari informasi inferior atau kurang berguna untuk maksud pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan yang menyajikan informasi yang sangat relevan dan andal, namun informasi tersebut tak berguna bagi mereka yang memahaminya. Karakteristik kualitatif. Kualitas premier ada 2, yaitu relevansi. Relevansi membuat perbedaan dalam keputusan. Ada 3, nilai prediktif, nilai umpan balik, nilai ketepatan waktu. Reliabilitas dapat diverifikasi, disajikan secara tepat, netral, bebas dari kesalahan dan bias. Kualitas sekunder. Komparabilitas. Informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara serupa untuk berbagai perusahaan dianggap comparable, dapat dibandingkan. Konsistensi. Ketika suatu perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi yang sama pada kejadian serupa pada berbagai periode. Tingkat kedua, unsur. Mengidentifikasi 10 unsur yang paling berhubungan langsung dengan pengukuran kinerja dan status keuangan perusahaan suatu waktu tertentu. Aktiva, kewajiban, ekuitas, periode waktu yang tertentu. Investasi oleh pemilik, distribusi pada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, kerugian. Tingkat ketiga, pengakuan dan pengukuran. FASB menetapkan dulu sebagai besar konsep-konsep ini dalam Statement of Financial Accounting konsep nomor 5-nya. Recognition dan measurement in financial statement of business enterprise. Tingkat ketiga, asumsi. Entitas ekonomi, perusahaan menjaga aktivitas terpisahnya dari pemilik dan bisnis lain.
kelangsungan hidup, perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmennya. Unit moneter, uang adalah denominator umum. Periodisitas, perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam periode waktu. Tingkat ketiga, prinsip. Biaya historis harga dibentuk oleh transaksi pertukaran adalah biaya. Masalah-masalah biaya historis memberikan perbandingan andal untuk mengukur tren historis. Informasi nilai wajar dapat lebih berguna. FASB mengeluarkan FAS 15X Fair Value Measurement tahun 2005. Pelaporan informasi nilai wajar meningkat. Tingkat ketiga, prinsip. Pengakuan pendapatan pada umumnya terjadi 1. Ketika direalisasikan atau dapat direalisasikan. 2. Ketika dihasilkan. Pengecualian selama produksi, akhir produksi, tergantung penerimaan kas. Pengungkapan penuh memberikan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Disediakan melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, informasi suplementer. Tingkat ketiga, prinsip. Penandingan usaha atau beban dibandingkan dengan pencapaian pendapatan. Sepanjang hal ini rasional dapat diterapkan. Biarkan beban mengikuti pendapatan. Tingkat ketiga, kendala-kendala. Biaya manfaat. Biaya manfaat menyediakan informasi harus ditimbang terhadap keuntungan yang didapat dari menggunakannya. Material. Suatu pos material jika pencantuman atau pengabdian pos itu akan mempengaruhi atau mengubah penilaian pemakai laporan keuangan. Praktik industri dan bisnis yang tidak biasa kadang memerlukan penyimpangan dari teori akuntansi dasar. Konservatisme. Bila ragu, pilih solusi yang akan paling mungkin tidak melebihi saji, aktiva, dan laba. Sekian presentasi dari saya tentang materi kerangka konseptual. Bila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.